Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Samanuna Sababan lin Najati minan Nar. 80 langkah selamat dari neraka jahanam. Sekarang kita di poin yang ke-42, yaitu ta'atur Rasul. Taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan emban amanah untuk menyampaikan risalah yang Allah turunkan. Jadi taat kepada Rasulullah merupakan perkara yang wajib. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa beribadah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah kecuali ada contoh dari Rasulullah. Coba bayangkan Pak, kita nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa zakat sesuai yang diinginkan oleh Allah kecuali mengikuti atau mentaati Rasulullah. Karena Allah di dalam Al-Quran hanya memerintahkan aqimus sholah wa atuz zakah, kutiba alaikumus siyam. Tata caranya bagaimana? Tidak dijelaskan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa saja yang datang dari Rasulullah, maka ambillah. Allah berfirman, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali tujuannya adalah ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah menurunkan ayat di dalam surah Al-Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah Muhammad kepada manusia, Qul in kuntum, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka syaratnya adalah ittabi'uni, ati'uni, taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang penyair pernah berkata, Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innamal muhibbu liman ahabba muti'uh. Seandainya cintamu kepada Rasulullah itu benar, niscaya engkau akan mentaatinya. Karena orang yang mencintai itu adalah taat kepada yang dia cintai. Kalau sekiranya hanya sekedar pengakuan tapi tidak taat, ini adalah pengakuan yang dusta. Bagaimana seorang laki-laki kadang menggombal perempuan dengan mentaati, tapi ada tujuan di balik taatnya itu, tidak murni. Kita lihat praktek langsung dari sahabat bagaimana taatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takala Abu Hurairah menceritakan dirinya, dia seorang bagian dari Ashabus Sufa, di mana Ashabus Sufa ini adalah fuqara sahabah, orang-orang yang fakir dari kalangan para sahabat yang tinggal di Madinah, tidak punya keluarga, tidak punya pekerjaan, tidur di emperan masjid. Makan kalau ada diberikan, disodorkan oleh Rasulullah, kalau enggak kelaparan. Kadang Abu Hurairah menahan lapar sampai sepekan gitu. Sampai orang Badui mengatakan kepadanya, ini majanin, ini orang gila nih. Karena tersungkur kelaparan. Suatu saat Rasulullah SAW dihadiahkan segelas susu. Kemudian Rasulullah memanggil Abu Hurairah, Abu Hurairah, ilhaq, ayo ke rumah. Ada sesuatu ini yang mau diberikan. Sesampainya di rumah, Abu Hurairah melihat ada segelas susu di atas meja. Kemudian Rasulullah memerintahkan Abu Hurairah untuk memanggil Ashabus Sufa yang lainnya, yang jumlahnya ada 69 lagi.
karena sama Abu Hurairah 70 orang. Akhirnya Abu Hurairah suudzani, berprasangka buruk. 1 gelas untuk 70 orang, Anda cukup. Untuk 69 orang nggak cukup kan? Ini secara akal-akalannya Abu Hurairah. Sepantasnya kata Abu Hurairah, ini segelas ini dikasih aja ke aku kalau sudah kelaparan berhari-hari. Biar aku minum, kemudian aku bisa kuat dengannya. Akhirnya sudah karena taat, dia pergi panggil Ashabus Sufah. Datanglah Ashabus Sufah. Kemudian setelah itu bukan dia lagi yang pertama disuruh minum. Yang disuruh minum yang lain. Nanti dia yang terakhir sebelum Rasulullah SAW. Akhirnya minum semua dan qad alhamdulillah karena keberkahan susu yang ada di gelas tersebut enggak berkurang-kurang. Kata Abu Hurairah menyebutkan bahwa walam yakun min taatillahi wa rasuluhu buddan. Seandainya bukan karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, niscaya sudah saya minum aja sendiri. Lihatlah pula tatkala Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad di mana sebagian kaum muslimin berkeyakinan ada sesuatu nih dari Hajar Aswad tersebut. Ada yang berusaha meskipun harus senggol sana, tendang sini, biar berusaha bisa apa? Mencium Hajar Aswad. Kalau bisa dicuru dibawa pulang ke Indonesia, mereka akan curi. Karena yang bisa dicuri hanya kiswa, yang mereka berusaha mengambil itu. Kata Umar bin Khattab bicara langsung kepada Hajar Aswad, innaka la hajarun la tanfa wa la tadur. Wahai Hajar Aswad, kamu itu hanya sekedar batu yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, niscaya aku tidak akan mau menciummu. Aku menciummu ini karena mentaati Rasulullah saja. Lihat keyakinan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia meyakini batu Hajar Aswad itu tidak ada karomahnya, tidak ada keberkahannya, tidak ada hal-hal yang lain. Kita cium karena baginda kita menciumnya. Nah, sebagai bentuk apa? Ta'atur Rasul. Anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab, tatkala mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Ni'mar rajulu Abdullah, law kana yusolli bilail." Sebaik-baik pemuda adalah Abdullah seandainya dia sholat malam. Mendengar ucapan ini, maka Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam sebagai bentuk menerapkan ucapan Rasulullah SAW. Lihat bagaimana contoh-contoh dari sahabat Rasulullah yang mempraktekkan ta'atur Rasul. Nah, kemudian penulis di sini akan menyebutkan keutamaan-keutamaan dari taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa may yatawalla yu'adzibhu adzaban alima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, apa balasannya? Jawabus syaratnya adalah yudkhilhu. Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa may yatawalla, dan sebaliknya barang siapa yang berpaling dari Allah dan Rasulnya, yu'adzibhu adzaban alima. Maka dia akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Nah, dari ayat ini surah Al-Fat ayat 17 kita mengetahui bahwa balasan bagi mereka yang taat kepada Rasulullah adalah surga dan dijauhkan dari siksaan di dalam neraka jahanam. Wa qala ta'ala wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihina wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu adalah
orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan tafsir dari firman Allah dalam surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan adalah ini yang disebutkan di sini. Siapa yang pertama? Minan nabiin, dari kalangan para nabi. Yang kedua adalah siddiqin, dari kalangan orang-orang yang membenarkan. Yang ketiga wasyuhada, dari kalangan orang-orang yang syahid. Apakah di medan perang, tertimpa bangunan, mati di laut, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah sebaik-baik teman yang pantas untuk dijadikan teman. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka merekalah yang digolongkan atau dimasukkan di dalam an'amta alaihim, orang yang telah diberikan kenikmatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kama indal Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba, qala ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah mengabarkan kullu ummati, setiap umatku. Umat yang dimaksud di sini adalah ummatul ijabah, ai umat yang telah memenuhi seruan Rasulullah. Karena umat itu ada dua, ummatud dakwah wa ummatul ijabah. Jadi seluruh ini yang ada, manusia yang ada saat ini, semua adalah umat Rasulullah. Cuma ada yang ummatud dakwah, masih didakwai agar masuk ke dalam Islam, seperti Yahudi, Nasara, Majusi, musyrik, agama kepercayaan. Semua ini adalah umat Nabi Muhammad, tapi ummatud dakwah. Beda dengan Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka apa? Ada nabi-nabi yang khusus diutus kepada mereka. Seperti gambarannya di Balikpapan ini ada nabinya sendiri. Di Samarinda lagi nanti ada nabinya sendiri. Di Penajam. Jadi nabi yang ada di Penajam nggak boleh dakwah ke sini. Paham? Nabi yang ada di Samarinda nggak boleh dakwah ke Penajam. Khusus. Karena nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah ini yuba'asu ila qaumihi khassah, diutus kepada kaumnya khusus. Adapun Rasulullah diutus kepada umat manusia seluruhnya. Yang dimaksud dalam hadis ini, setiap umatku akan masuk ke dalam surga, yaitu umat al-ijabah. Illa man aba, kecuali yang enggan. Lantas serentak para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah menjawab dengan sifat, bukan dengan generasi, bukan dengan suku, bukan dengan menyebutkan nama-nama, tapi dengan sifat. Siapa saja yang memiliki sifat ini, apakah dia orang Arab, orang Ajami, orang kulit merah, kulit putih, kulit hitam, maka berhak masuk ke dalam surga. Man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang mentaatiku, maka pasti akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah enggan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kama indal Bukhari, inna ma ra'aitu fil manami ka'anna Jibrila inda ra'si wa Mikaila inda rijli. Yaqulu ahaduhuma li sahibihi idrib lahu masalan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, ini Rasulullah berkata, sesungguhnya aku mimpi tadi malam
ka'anna Jibril, seakan-akan Jibril itu berada di atas kepalaku. Kemudian malaikat Mikail di bawah kakiku. Yaqulu, kemudian salah satu di antara malaikat berkata kepada malaikat yang lain, idrib lahu masalan, berikanlah perumpamaan, permisalan. Faqala isma sami'tu udhunak, dengarkan yang bisa didengarkan oleh telingamu dan bisa dipahami oleh hatimu. Innama misluka wa mislu ummatika kamisli malakin ittakhadha daron. Sesungguhnya perumpamaanmu dan perumpamaan umatmu seperti perumpamaan raja yang memiliki rumah. Summa bana fiha baita. Kemudian dia bangun di dalam tanah tersebut sebuah rumah. Summa ja'ala fiha ma'idah. Kemudian dia jadikan di dalam rumah tersebut ma'idah. Ma'idah itu adalah nampan yang berisi makanan. Summa ba'asa rasulan yad'un nas ila ta'amihi. Kemudian dia mengutus seorang rasul yang menyuruh manusia agar makan di nampan tersebut. Faminhum man ajabar rasul. Maka di antara manusia ada yang mengijabahi, ada juga yang enggan. Wa minhum man tarakahu. Fallahu wal maliku. Maka Allah adalah raja tersebut. Wadar, dan tanah tersebut adalah Islam. Wal baitu, rumah yang dibangun di atas tanah itu adalah surga. Wa anta ya Muhammadu Rasulullah. Dan engkau wahai Muhammad adalah Rasul tersebut. Man ajabaka dakhalal Islam. Barang siapa yang mengijabahimu, maka dia pasti akan masuk ke dalam Islam. Wa man dakhalal Islam dakhalal jannah. Dan barang siapa yang masuk ke dalam Islam, maka sungguh dia akan masuk ke dalam surga. Wa man dakhalal jannata akala ma fiha. Dan barang siapa yang masuk ke dalam surga, pasti diberikan kesempatan untuk menikmati buah-buahan makanan yang ada di dalam surga. Jadi perumpamaan yang indah yang dibuat oleh malaikat, yaitu ada seorang pemilik tanah, yang dimana pemilik tanah ini membangun rumah di atas tanah tersebut. Kemudian setelah dibangun rumah tersebut, dia panggil orang untuk selamatan ya. Dia panggil orang untuk apa? Sebagai bentuk rasa syukur, ngundang makan ya, makan-makan di rumahnya. Kemudian dia utus orang nyebarin undangan. Ternyata ada yang mau, ada yang enggak. Ada yang mau datang, padahal diundang makan gratis. Enggak perlu repot-repot, enggak ada syarat-syarat, datang aja makan gratis. Ternyata ada yang mau datang, ada juga yang enggak. Mungkin karena berhalangan, mungkin karena ini beda nih, beda kelompok kita ini. Atau mungkin karena ini acara nggak benar ini. Nah, jadi si pemilik tanah tersebut adalah Allah. Kemudian tanahnya adalah Islam, rumahnya adalah surga, dan yang menyuruh tadi adalah Rasulullah SAW. Jadi tugas Rasulullah hanyalah mengajak manusia kepada kebaikan. Jadi apa saja yang mengantarkan kepada kebaikan itu sudah dijelaskan. Dan apa saja yang mengantarkan kepada keburukan pun sudah dijelaskan. Tinggal kita memilih. Mau hidup senang silakan, mau hidup susah juga silakan. Hidup ini adalah pilihan. Demikian. Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.